Ini kemarin berbicara masalah kirot. Ya, syarat yang pertama kirot itu kan hadna istarotul sihatihi kaulul mali darohima audana niro fala yajuzu ala khuliyin wala ala kulli tibrin wala ala urudin wahal yajuzu ala darohima wadana nirol maksusah. Untuk akad kirot kemarin itu yang sudah disampaikan memiliki beberapa syarat. Salah satunya adalah para ulama itu mensyaratkan, bahwa untuk sahnya akad kirot adalah bila modal yang diserahkan itu adalah berupa darohim wadananir, jadi harus berupa uang cash. Paling tidak ya tabungan lah, nggak boleh ada di dalam bentuk khuliyin. Khuliyin itu perhiasan, kalung, cincin, emas dan seterusnya, emas batangan dan seterusnya, nggak boleh. Yang dibolehkan adalah dalam bentuk uang cash, jadi hartanya harta cash. Nah itu ketentuan yang ada dalam madhab Syafi'i. Nanti ketentuan wahal yajuzu alat darohim wa dananirul maksusah, boleh apa tidak kalau misalkan dirupakan dirham dan dinar al-maksusah. Al-maksusah itu dinar dan dirham yang sifatnya itu disepuh. Boleh apa tidak? Kalau tadi kan syaratnya bahwasanya harus berupa dinar dan dirham. Dinar dan dirham itu mata uang, tapi mata uang emas. Jadi mata uang emas yang sifatnya emas murni. Soalnya dirham itu kan ada dua. Ada yang 24 karat, ada yang 22 karat. Satu dirham itu ada yang 21 ada yang emasnya itu kadarnya 24 karat, ada yang 22 karat. Nah, masing-masing kalau yang 22 karat berarti kan pasti dicampur. Jadi pasti magsusah. Tapi kalau yang 24 karat itu berarti emas murni, kan begitu. Ya kan? Nah, boleh apa tidak misalkan modalnya itu dirupakan dengan dirham yang al-magsusah. Boleh apa tidak? Jawabnya adalah boleh. Syaratnya apa? Syaratnya adalah karena dinar itu menempati yaruju rawajal darohim atau yaruju rawajal dananir. Jadi istilahnya begini. Istilahnya adalah bahwasanya meskipun itu magsusah, dirham atau dinar dirhamnya itu magsusah yang sudah bercampur, disepuh misalkan atau ditempeli apalah misalkan, hukumnya adalah tetap boleh. Hukumnya adalah tetap boleh dipakai sebagai modal. Mengapa? Karena dinar dan dirham tadi itu fungsinya sama, yaruju rawajal darohim wadananir. Jadi tetap fungsinya sama sesuai dengan dinar dan dirham yang terdiri atas emas murni 24 karat. Hukumnya boleh. Nah, jadi yaruju rawajal kemarin sudah disebutkan mana itu? Yaruju rawajal kholis itu wakila yajuzu ida roja rawajal kholis, baris yang kedua yang dari bawah. Yang kemarin. Jadi dinar yang magsusah itu dibolehkan kalau yaruju rawajal kholis. Tapi menurut qaul asoh harus berupa dinar dan dirham murni modalnya. Kalau harus berupa dinar dan dirham murni, sekarang sudah nggak ada dinar dan dirham. Orang-orang menjadi nggak bisa memakai akad kirot. Akad kirot kemarin akad apa? Akad permodalan, berbagi keuntungan. Jadi kalau misalkan kok
kok andaikan modalnya itu harus berupa dinar dan dirham sesuai dengan apa yang dinas di situ tanpa mencari mafhumnya. Itu kan pengertian semacam ini, dinar dan dirham semacam ini kan berarti sifatnya adalah mantuknya itu adalah dinar dan dirham yang sifatnya murni, qaul mantuknya. Nah, qaul yang mafhumnya dinar dan dirham yang sifatnya maghsusah. Mafhumnya lagi rupiah, mafhumnya lagi dolar, mafhumnya lagi rupiah, dan seterusnya, mata uang itu. Andaikan kok tetap memakai dinar dan dirham murni, modalnya harus pakai itu, maka akad qirad menjadi nggak ada. Soalnya apa? Soalnya sekarang dinar dan dirham sudah tidak berlaku di semua negara. Tidak berlaku dalam semua negara sekarang. Yang berlaku di semua negara adalah mata uang masing-masing. Jadi yaruju rawajal khalis. Ini dasarnya. Jadi boleh memakai modal tapi harus berupa uang cash. Akhirnya kita terjemahkan menjadi begitu. Jadi, terus kemudian kemarin sudah disebutkan oleh musannif. Jadi kultu al amalu ala hada idil makna al maqsudu minal qiradi yahsulu bihi la siyama wa qad ta'addarul khalis fi aglabil bilad. Jadi kalau mencari dinar dan dirham yang sifatnya murni sekarang ini sudah enggak zamannya lagi di hampir semua negeri, di hampir semua negara. Makanya kemudian tentu kalau misalkan harus menggunakan ini berarti sama dengan maksud disyariatkannya akad qirad tadi itu menjadi hilang. Akhirnya kemudian ditetapkan boleh memakai mata uang negeri. Terus kalau istaratna dzalika la ada ila ibtali hadzal bab, ini kan ya. Jadi bisa membatalkan akad qirad tadi itu. Nah, terus berikutnya syarat yang kedua dari akad qirad. Kalau tadi dari sisi modalnya harus berupa uang cash. Yang pertama ya. Jadi akad qirad ini modalnya harus berupa uang cash. Yang kedua adalah pihak amilul qirad. Jadi pihak amilul qirad itu pihak yang mana? Pemodal apa yang dimodali? Pemodal apa yang dimodali? Yang dimodali. Jadi pihak amilul qirad di situ. Jadi pihak amilul qirad di situ ada syaratnya. Syaratnya apa? Alla yakunal amil mudayyiqan alaihi. Jadi mudayyiqan alaihi summa at-tadyiqu taratan yakunu biman ittasarrufi mutlaqan. Yang dilarang adalah pihak pemodal. Jadi pihak pemodal berarti pemilik harta. Pemodal itu berarti robbul mal, pemilik harta atau malik, kita sebutnya begitu. Pihak malik itu menetapkan syarat yang mempersempit geraknya amil, untuk mengelola modal tadi. Padahal tujuannya qirad itu tujuannya memodali orang, itu kan tujuannya supaya orang yang dimodali itu mendapatkan keuntungan. Kalau dipersempit dengan syarat kamu harus belanja begini, kamu kalau membeli barang harus dari orang ini, misalkan, kalau tidak dengan orang ini maka nggak jadi saya modali. Itu namanya syarat yang semacam itu, namanya adalah syarat yang sifatnya takyik, mempersempit ruang geraknya yang dimodali. Kalau ada syarat yang demikian itu di dalam akad qirad, akad memodali tadi, maka akad permodalannya itu menjadi fasad.
Jadi akad pemodalannya, akad kirotnya itu menjadi mufsid. Mana tadi yang di belakang? Kan ada tak? Ibadah fasadal akdu bi annahu yakhillu bil maksud. Jadi karena takyiknya tadi itu bisa menyebabkan pihak amilnya itu kesulitan mau menyalurkan. Disuruh belanja, kalau tidak dari orang ini maka tidak. Ternyata orangnya itu tidak orang yang direkomendasikan sama pihak pemodal itu ternyata nggak menjual sesuatu yang digendaki oleh amil. Akhirnya amil bingung, pihak yang dimodali bingung, ini gimana? Jadi memodali apa enggak? Memodali kok tatapan batasannya kok gini, harus gini, harus gini. Ya daripada kalau misalkan kok daripada misalkan kok niatnya tidak niat memodali secara mutlak, maka sebaiknya disuruh saja pihak ambil itu suruh bekerja. Jadi kan begitu. Daripada pihak ambilnya itu kemudian ditetapkan syarat harus begini, maka sebaiknya pihak ambil itu disuruh bekerja saja. Yang mendirikan usaha tetap robul mal, sementara ambilnya disuruh belanja, jadi wakil, digaji. Jadi kok seperti itu harusnya. Makanya kemudian kalau dalam akad kirot yang fasad, maka kembalinya adalah kembali ke mana? Akad apa namanya? Kalau akad kirot itu kok fasad, berarti akadnya harus bagaimana? Harus bagaimana? Kamu misalkan saya modali, tapi Pak Sam menetapkan syarat, kamu mendirikan usaha begini, syaratnya kamu harus belanjanya di tempat orang ini, harus begini misalkan, diatur sama pihak yang modali, diatur sedemikian rupa. Terus kemudian kamu bilang ini memodali, jadi memodali apa sebenarnya nyuruh saya mendirikan usaha, kok nggak jelas kayak gini antara modali dengan menyuruh mendirikan dia sendiri yang mendirikan usaha, kok nggak ada bedanya, ngatur terus pihak yang dimodali itu ngatur terus, misalkan begitu. Nah, akad kirotnya kan menjadi fasad. Nah, kalau akad kirotnya menjadi fasad, maka pihak ambil harus menerima apa? Pihak ambil harus menerima apa? Kira-kira dia sudah bekerja belum pihak ambilnya? Sudah bekerja belum? Sudah bekerja untuk mewujudkan usaha. Karena sudah bekerja untuk mewujudkan usaha, maka berarti dia sudah keluar keringat. Kalau sudah keluar keringat berarti haknya adalah menerima upah. Dan upahnya itu namanya upah apa? Ujratul mithli. Jadi dikembalikan pada akad kerja, akad ijaroh jadinya. Itu kalau kirotnya fasad, disebabkan karena ditetapkannya syarat-syarat yang sifatnya takyik. Jadi syarat-syarat yang sifatnya takyik, yang munafi. Tadi mana tadi? Takyik wal munafi lil maksudi. Mana tadi yang menyatakan itu? Baris keberapa itu? 8 dari bawah. Jadi syarat yang dilarang dalam akad kirot atau akad memodali itu adalah sifat syaratnya itu yang bersifat takyik dan munafi. Apa itu munafi? Meniadakan, menafikan apa? Ya menafikan. Menafikan maksud utama dari akad kirot. Maksud utama dari akad kirot itu tujuannya untuk apa?
mencari keuntungan. Siapa yang untung? Amil. Jadi niatnya kan nolong amil aslinya. Nah kalau kemudian amilnya kok dibatasi dengan syarat begini, kan sama saja dengan tidak menolong. Ya sama saja dengan apa? Ya nyuruh kerja. Jadi gitu loh, dikembalikan. Nyuruh kerja, jadinya akadnya menjadi akad ijaroh. Kalau menjadi akad ijaroh berarti pihak amilnya berhak untuk mendapatkan gaji, upahnya upah misil. Sama dengan akad musakoh juga begitu. Akad musakoh kok rusak, maka berubah menjadi akad apa? Ijaroh. Jadi pihak amilnya apa kemarin musakoh ya? Musakoh kemarin apa? Akad siraman. Akad siraman yang disirami apa? Tanaman. Tanaman apa? Dua obyeknya apa? Kurma dan anggur kalau dalam mazhab Syafi'i ya. Jadi tanamannya sifatnya tanaman perennial, tanaman menahun. Apa tanaman perennial itu? Perennial itu tanaman menahun yang usianya panjang. Jadi usianya panjang. Menahun. Sudah kerja, sudah ngopeni apa? Ngopeni kebun, dirawat, tanami dan lain sebagainya. Ternyata pihak pemilik kebun kemudian menyuruh, kamu harus bangun sumur di sini. Disuruh mendirikan sumur. Kamu harus bangun gubuk di sini yang permanen. Pihak amilnya disuruh bangun gubuk yang sifatnya permanen. Itu kan bisa menafikan kepada maksud utama menolong amil lewat akad musakoh. Nah kalau hal yang demikian itu kok terjadi, maka yang berlaku bagaimana? Pihak amilnya berhak untuk mendapatkan upah, ada ujratul mithli. Jadi ujratul mithli itu kalau dalam Islam itu aslinya adalah untuk menjaga haknya orang yang dimodali, haknya orang pekerja. Itu enggak ada. Kalau di teori-teori modern kan enggak ada. Kan namanya juragan kan bisa semenang-menang. Tapi kalau dalam Islam kan sudah diatur sedemikian rupa. Bayangkan ini syariat tahun berapa ini? Syariat tahun berapa? Bayangkan. Ternyata Islam sudah sangat maju. Pemikirannya sangat maju. Betul. Jadi pemikirannya sangat maju sekali dan sangat adil sekali. Bayangkan tahun berapa? Nanti bayangkan tahun berapa saja. Jadi sampai akad permodalan dibahas begitu rinci. Ya, jadi terus kemudian tadi ada syarat satu ya. Ada satu syarat yaitu bagaimana kalau misalkan dibatasi, disyaratkan kamu belanja saja kamu belanjanya ke pasar saja, jangan belanja di toko. Misalkan ada syarat begitu, bagaimana? Apakah syarat itu termasuk syarat yang munafi? Termasuk syarat yang munafi apa tidak? Tidak. Jadi ya, tidak termasuk syarat yang munafi. Kamu kalau belanja, kamu dirikan toko, saya modali, tapi syaratnya satu, kalau kulaan jangan ke toko, tapi kamu kulaannya ke pasar, misalkan begitu. Nah, yang semacam itu berarti sah apa tidak? Kirot yang semacam itu sah apa tidak? Sah. Disebabkan apa? Karena tidak munafi. Kalau kita bisa menyebut tidak munafi itu harus ada indikatornya, harus ada madinahnya. Madinahnya apa? Apa bedanya pasar dan toko? Kalau pasar biasanya lebih murah, terus
bisa menawar. Terus apa lagi? Harganya lebih murah, bisa menawar. Terus apa lagi? Hah? Lebih lengkap. Iya. Kan tujuannya kan pokoknya yang penting tokonya berdiri, bisa kulaan barang, bisa mendatangkan hasil. Pasar dan toko lebih umum pasar. Jadi kalau membeli sesuatu di pasar itu biasanya harganya lebih murah, sehingga kalau dijual lagi di rumah untungnya lebih banyak. Jadi gitu. Jadi tujuannya adalah pokoknya membina agar amilnya itu memiliki keuntungan. Jadi gitu. Jadi biar tidak sekedar dia itu utang saja, tapi harus membina, bahasanya pihak amil itu harus memiliki keuntungan. Nah keuntungannya itu dibagi. Jadi keuntungannya tadi itu dibagi berdua dengan pihak yang dimodali, pihak yang modali, dengan pihak yang modali itu ya. Jadi pihak yang itu antara akad qirad, bedanya antara akad qirad dengan akad utang utamanya. Jadi harus bisa membedakan. Sampai membayangkan akad utang itu bagaimana, kalau akad qirad bagaimana. Sampai harus bisa membayangkan, harus bisa membedakan. Harus bisa membedakan. Kemarin sifat modalnya itu kalau kembalinya adalah, kalau pada qirad kembalinya bersifat ghairu mauthuq. Tapi kalau pada utang kembalinya uang itu sifatnya adalah mauthuq. Bedanya kalau lewat qirad maka pihak pemodal itu bisa mendapatkan keuntungan, tapi juga bisa buntung. Kalau misalkan rugi bagaimana? Ya rugi lah, dia juga ikut menanggung kerugian. Kalau untung dia mendapatkan keuntungan, tapi kalau buntung ya dia ikut kerugian, hartanya juga hilang. Kalau hartanya hilang, terus apakah pihak amilnya kemudian dituntut? Tidak, karena dimodali, jadi nggak dituntut. Nah, istilahnya kalau semacam itu, kalau dalam akad modern namanya investasi. Jadi investasi, udah gitu. Wallahu a'lam bishawab. Fatihah. Banting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.